Hasto Kristianto dan PDIP, walaupun dia membuka video itu menunjukkan kepada publik dan dahsyatnya luar biasa, publik merasa bahwa Hasto dan PDIP bukan pahlawan dalam kasus atau dalam polemik-polemik seperti ini. Kenapa? Halo sahabat Radar Demokrasi, salam jumpa kembali ya, dan saya ucapkan selamat Natal untuk sahabat-sahabat yang merayakan Natal, dan tentunya sebentar lagi kita juga akan menyongsong tahun baru tahun 2025. Kita akan meninggalkan tahun 2024 ya dengan berbagai macam berkat peristiwa yang sudah kita alami, dan kita akan menyongsong tahun baru. Oke, sahabat Radar Demokrasi sekalian, saat ini kita kembali di segmen ulas berita. Nah, dan kali ini kita akan mengulas sebuah berita yang ya boleh saya katakan luar biasa di akhir tahun ini ya. Berita terkait Hasto Kristianto ya, ketika ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi Harun Masiku. Ya, kita melihat di berbagai media ya, hampir semua headline media itu beritanya seputar Hasto Kristianto ya. Bagaimana Hasto menanggapi, menyikapi proses penetapan dirinya sebagai tersangka. Lalu lebih menarik lagi adalah berita-berita terkait dengan Hasto Kristianto melakukan perlawanan, kira-kira begitu ya. Ada apa ya? Dia ingin membongkar banyak kasus katanya ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan membacakan sebuah berita yang ditulis oleh Detik Jogja pada Sabtu 28 Desember 2015 ya. Judul beritanya adalah PDIP sebut Hasto punya video soal isu 3 periode Jokowi akan dirilis. Wah, luar biasa ya. Seperti apa kira-kira videonya ya? Kita tentu masyarakat atau publik sangat menantikan video itu ya. Oke, saya coba bacakan cuplikan aja ya. Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyebut bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto memiliki video mengenai isu 3 periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hingga menyangkut Anies Baswedan, dia menyebut video itu akan dirilis Hasto. Wah, masyarakat menunggu itu ya. Jadi Jokowi memang menginginkan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh terdekat Jokowi. Dan nanti bukti-buktinya ada di video yang akan dirilis Saudara Sekjen, kata Guntur Romli pada Jumat 27 Desember 2024 dilansir dari Detik News. Oke, luar biasa ini ya. Ini menarik ini ya. Oke. Lalu setelah pernyataan dari PDIP ya, Hasto dengan jubir dan sebagainya, mereka sudah membuat pernyataan di media, maka yang berikutnya adalah bagaimana reaksi Jokowi ya. Oke, kita lihat beritanya ya. Iya, Detik Jateng ya pada Senin 30 Desember 2024 ya, judul beritanya adalah Jokowi sebut isu 3 periode framing jahat. Waduh, framing jahat ya. Oke, kita bacakan sepintas ya, cuplikannya aja. Presiden ke-7 Joko Widodo menegaskan tak pernah mengutus orang soal keinginannya memperpanjang masa jabatan. Jokowi meminta agar isu tersebut tidak menjadi framing jahat. Oke. Untuk diketahui keinginan menjabat 3 periode kembali mencuat usai disebutkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan publik pertamanya usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu PAW DPR Harun Masiku. Lalu lanjut, Jokowi mengatakan, kapan, di mana, atau siapa yang saya utus enggak pernah ada ya. Jangan menjadi framing jahat. Seperti itu enggak baik. Katanya ditemui di rumah pribadinya Kelurahan Sumber Banjarsari, Senin 30 Desember 2024. Oke, sahabat Radar Demokrasi sekalian, untuk lebih jelas saya tampilkan cuplikan video ini. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut kalau ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri, seperti apa Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada
siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Merugikan ya Pak ya? Oke, baik, sahabat Radar Demokrasi sekalian. Saya kira ini adalah hadiah akhir tahun ya, hadiah Natal sekaligus hadiah tahun baru ya, dari Hasto Kristianto untuk masyarakat bangsa ini, untuk publik ya. Kenapa saya katakan ini adalah hadiah Natal atau hadiah tahun baru? Karena kalau misalnya Hasto Kristianto atau Sekjen PDIP ini tidak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Harun Masiku, maka kita tidak pernah tahu ada isu bahwa ya ada video apa namanya Presiden Jokowi mengajukan 3 periode perpanjangan masa jabatan dan sebagainya. Kemudian katanya ada video Hasto akan membongkar kasus-kasus korupsi petinggi negara ya. Kemudian juga ada video bahwa ada skandal pejabat atau petinggi negara dan sebagainya dan sebagainya ya. Jadi dengan ditetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, maka publik akhirnya mengetahui bahwa ternyata selama ini ada rahasia besar yang disimpan atau yang ditutupi oleh Hasto Kristianto atau PDIP. Jadi saya kira ini adalah berkat, ini adalah sebuah informasi baik bagi masyarakat bangsa ini di penghujung 2024 dan menyambut tahun baru 2025. Oke, sahabat Radar Demokrasi sekalian. Dalam kasus ini ya, pernyataan Hasto Kristianto atau ya kita boleh katakan sebagai proses perlawanan ya yang ditujukan oleh Hasto Kristianto dan PDIP ya ketika Hasto Kristianto dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi Harun Masiku oleh KPK ya. Apa dampaknya sebenarnya? Apa keuntungan yang akan diperoleh oleh Hasto Kristianto dan PDIP dalam polemik ini ya? Apa keuntungannya ketika Hasto misalnya membongkar atau menunjukkan video-video yang dia janjikan itu ya? Saya kira menurut saya teman-teman sekalian, sahabat Radar Demokrasi, ini pendapat saya dan kalian boleh bantah atau kalian boleh kritisi di kolom komentar channel ini ya. Oke, saya berpendapat begini ya sahabat Radar Demokrasi sekalian. Dalam kasus ini saya kira Hasto Kristianto dan PDIP itu memang sedang dilematis ya. Artinya mereka itu bagaikan makan buah si malakama. Mau bongkar juga saya kira tidak ada manfaat, tidak ada untungnya buat PDIP, malah ya dampak buruknya justru ada. Tidak mau bongkar pun saya kira sama aja, dampak buruknya tetap ada buat Hasto Kristianto dan PDIP. Ya, misalnya Hasto membongkar kasus ini, katakanlah video yang dia janjikan itu benar-benar dia rilis dan hasilnya wah luar biasa ya, seperti yang mereka katakan ledakan dahsyat luar biasa. Bagi masyarakat bangsa ini, bagi publik itu hal biasa dan itu bukan hal luar biasa yang dilakukan oleh Hasto Kristianto dan PDIP. Hasto Kristianto dan PDIP walaupun dia membuka video itu menunjukkan kepada publik dan dahsyatnya luar biasa, publik merasa bahwa Hasto dan PDIP bukan pahlawan dalam kasus atau dalam polemik-polemik seperti ini. Kenapa? Karena Hasto dan PDIP adalah bagian dari kekuasaan Presiden Jokowi selama 10 tahun. Ya, jadi ya bagi publik ya ini hal biasa dan memang harus dibongkar. Kenapa selama ini PDIP dan Hasto Kristianto menutup rapat-rapat? Ketika Hasto tersandung kasus korupsi, ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka, lalu Hasto seolah-olah dia menjadi pahlawan, seolah-olah PDIP adalah pahlawan untuk membongkar kasus ini. Jadi saya kira walaupun misalnya video itu terbongkar dan ledakannya luar biasa seperti yang mereka katakan, saya kira itu tetap membawa dampak buruk bagi PDIP dan Hasto ya. PDIP dan Hasto akan tetap terpuruk, tenggelam gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya Hasto sudah berkuar-kuar di media, sudah menjanjikan bahwa dia akan memberitakan atau memberitahu ke publik video-video terkait dengan kasus ya isu-isu 3 periode perpanjangan masa jabatan ataukah masalah Anies Baswedan atau masalah petinggi-petinggi negara yang korupsi atau skandal dan sebagainya sudah berkuar-kuar dan masyarakat sekarang siap menanti video-video itu. Tapi kalau pada akhirnya video itu tidak dipublikasikan ke publik, ya itu akan menjadi keterpurukan yang luar biasa Hasto dan PDIP, ya. Ataupun misalnya
video-video itu benar-benar terpublikasi ke publik, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat ya, katakanlah video itu adalah rekayasa atau video itu hanya sebatas untuk apa namanya, opini dari orang-orang tertentu, saya kira ya masyarakat akan tetap memberikan hukuman kepada Hasto Kristianto dan PDIP gitu ya. Jadi bagaimanapun caranya PDIP ya, Hasto Kristianto, entah itu mau memberitakan kumpulan-kumpulan video dia terkait dengan kasus korupsi lah, skandal lah, dan sebagainya, tidak ada soal bagi masyarakat ya. Tidak ada dampak atau tidak ada keuntungan buat PDIP dan Hasto Kristianto gitu ya. Bisa saja masyarakat berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Hasto saat ini ya, itu ya katakanlah gertak sambal ya. Dan pernyataan itu sudah disampaikan oleh salah satu wakil menteri tenaga kerja ya, Immanuel Ebenezer, pernah mengatakan bahwa itu adalah gertak sambal dari Hasto Kristianto. Apakah seperti itu? Ya, jadi Hasto kalau sudah memberikan pernyataan ya harus buktikan, tunjukkan video-video yang Anda sudah buat ya, tunjukkan video-video yang sudah pernah dikatakan oleh juru bicara PDIP ya, Guntur Romli, bahwa video itu akan dahsyat, ledakannya luar biasa. Ya, tunjukkan, masyarakat menunggu. Ya, jadi menurut saya sebaiknya Hasto Kristianto dan PDI Perjuangan hadapi kasus ini secara hukum, secara gentle, dan kalaupun misalnya ya ada kasus-kasus lain atau ada skandal-skandal besar yang tersembunyi, yang tersusun rapi dan diketahui oleh Hasto, ya saya kira ya proses itu secara hukum ya. Itu saya kira sangat bijaksana, dan kalau misalnya Hasto dan PDIP melakukan hal itu ya saya kira ada dampak positif buat PDIP dan Hasto Kristianto. Tetapi kalau itu disikapi secara politis ya dengan berkuar-kuar di media, ya katakanlah semacam ancaman untuk membongkar video ini, membongkar video itu, saya kira itu justru pada akhirnya hanya merugikan PDIP dan Hasto Kristianto. Ya PDIP akan tenggelam, masyarakat akan menghukum PDIP kalau misalnya sudah berkuar-kuar dan pada akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, atau masalah yang dijanjikan dahsyat dan luar biasa itu ternyata abal-abal. Ini bahaya sekali. Oke, mantap. Salam demokrasi dan selamat menyongsong tahun baru 2025 untuk sahabat Radar Demokrasi sekalian. Mantap.